Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa sunnah yang dilakukan ketika akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Pertama yaitu mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi. Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan, maksudku manakah mandi yang dianjurkan?" Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Niat mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri yaitu Nawaitul ghusla liyaumil Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian sunnah yang kedua yaitu memakai pakaian yang terbaik dan memakai minyak wangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31. Kemudian sunnah yang ketiga adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat menuju masjid disunahkan kita untuk makan terlebih dahulu, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id. Baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sunnah yang keempat adalah berangkat dari rumah sampai menuju tempat sholat dengan mengucapkan kalimat takbir. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat ini menunjukkan perintah untuk mengagungkan Allah. Salah satunya dengan mengumandangkan kalimat takbir yang dimulai sejak akhir Ramadan, yaitu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Takbir ini dimulai dari malam Idul Fitri atau ba'da sholat maghrib hingga imam datang untuk melaksanakan sholat id atau sampai imam naik mimbar untuk melaksanakan khutbahnya. Kemudian sunnah yang kelima adalah ketika berangkat ke masjid dan pulang dari masjid melalui jalan yang berbeda. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Dan sunnah yang keenam adalah saling mendoakan dengan doa yang baik, seperti dengan mengucapkan kalimat selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali dan meraih kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Sahabatku sekalian, demikian tentang sunnah ketika akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.